Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan Mem Hilda. Kali ini Mem Hilda akan menunjukkan caranya bagaimana menyelesaikan entry jurnal untuk transaksi pada studi kasus UD Sejuk Indonesia. Nah, sebelum mulai, kita siapkan dulu di sini Mem Hilda sudah siapkan. Ini soalnya ya. Jadi soal UD Sejuk Indonesia itu merupakan soal UKK atau uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian selain soal juga karena ini entry-nya secara manual, tentu harus disiapkan lembar kerjanya. Seperti ini sudah ada disiapkan lembar kerja untuk jurnalnya. Baik, kita kembali di soal dulu. Nah, sebelum melakukan entry jurnal, kita perhatikan dulu soalnya. Di sini kita harus lihat kebijakan perusahaan supaya kita bisa mengentry sesuai dengan kebijakan yang diminta oleh soal tersebut. Nah, di sini informasi umum ya, yang pertama sudah ada nama perusahaannya UD Sejuk Indonesia, kemudian alamat dan seterusnya. Kemudian kita harus melihat di sini kebijakan akuntansi yang perlu kita perhatikan di poin pembelian di sini PPN pemasukan 11%, kemudian termin pembayaran di sini N/30, kemudian keterlambatannya 1%. Kemudian di pengeluaran kas, untuk pengeluaran kas di atas 1 juta itu dibayar dengan cek. Kemudian untuk pengeluaran kas yang kurang dari 1 juta itu dibayar dengan dana kas kecil. Kemudian sistem pencatatan kas kecilnya menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Kemudian di poin penjualan juga PPN keluarannya 11% ya. Kemudian termin pembayaran di sini N/30, kemudian dendanya 1%. Oke, berikutnya di poin penilaian persediaan barang dagangan atau inventory di sini menggunakan perpetual dengan metodenya average, moving average ya. Rata-rata bergerak, kemudian laporan arus kasnya menggunakan metode langsung. Nah, berikutnya ini adalah daftar akun yang ada di soal. Ini kita perhatikan dulu daftar akunnya. Kemudian ini adalah data neraca saldo per 30 November 2024. Ini nanti menjadi neraca awalnya. Ya. Kemudian yang berikut juga ini adalah data customer dan supplier. Jadi ada 4 customer, kemudian ada suppliernya ada 3. Kemudian, nah ini daftar saldo piutang dagang. Utang dagang ini menjadi daftar saldo awal ya, awal piutang dagang dan saldo awal utang dagang. Kemudian ini ada saldo persediaan awal barang dagangan. Nah, ini berikut sudah masuk transaksi. Nah, sebelum masuk transaksi, di sini nih ada persediaan barang dagangan. Saldo awal ini kita masukkan dulu ke apa namanya kartu inventory. Ya, kita mulai ya di sini. Kalau di sini Mem Hilda menggunakan Excel, kalian langsung kerja di lembar kerja yang ini. Yang ini. Jadi kalau pakai lembar kerja berarti kalian harus mencari lembar kerja kartu persediaan. Seperti nah ini, seperti ini. Kartu persediaan. Kalau Mem Hilda pakai Excel, jadi Mem Hilda pakai di sini. Nah, di sini Mem Hilda sudah siapkan. Nah, di sini kita harus isi dulu saldo awal inventory sehingga nanti kita satu kali kerja nggak bolak-balik. Ya, contohnya ini ya. Misalnya nomor 1, kodenya AR18, itemnya AC ASRI 2PK. Kuantitinya 45, price per unitnya 5.700.000 gitu ya. Kemudian yang kedua ini CL18, nama itemnya AC Cool 2PK. Kuantitinya 30, price per unitnya 5.300.000. Ini yang harus kita masukkan. Kita masukkan dulu yang nomor 1. AR18 ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan di nomor 1. Nah, masukkan tahun, bulan, tanggalnya tanggal 1 karena saldo awal. Kemudian evidence nomornya belum ada. Nah, keterangannya pakai opening balance saja. Kemudian ini kita pindahkan di sini tadi keterangan quantity 45,
kemudian price per unitnya 5.700.000, kemudian totalnya menjadi 256.500.000 rupiah. Seperti itu. Nah, berikutnya di inventory yang kedua, itu juga kita perlakuannya sama ya. Kita pindahkan saldo awalnya seperti ini. Ini. Unit 30, price per unitnya 5.300.000, totalnya 159 juta. Seperti itu. Nah, baru kita mulai di transaksi pertama ya. Kita lihat transaksi pertama. Dokumen nomor 1. Di sini dokumen nomor 1 ini dari UD Sejuk Indonesia kepada Toko Zulfa. Kemudian sini keterangannya faktur. Nah, ini berarti transaksi penjualan kredit. Kalau transaksi penjualan kredit itu kita mulai buka dengan sales journal. Sini kalian buka sales journal, kemudian kita proses masuk entry. Tanggalnya, nomor faktur, deskripsinya, kemudian yang ini Memi udah sembunyikan dulu. Kemudian post reference-nya dikasih checklist aja. Yang kalian isi nih ya, account receivable, sales, PPN, red collect. Itu dulu ya. Nah, ini Mem Hilda tunjukkan di soal. Jadi 202.500 ini sales jurnalnya. Maaf, salesnya. Kemudian ini PPN 22.275 ini PPN. Kemudian ini 2 juta free collect. Dan kemudian yang 226.775 ini yang account receivable gitu ya. Kami kasih tunjukkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk kolom cost of goods sold sama kolom merchandise inventory ini kita melalui kartu persediaan. Jadi setelah isi yang ini, kita ke kartu persediaan. Nah, kita mulai dari kartu persediaan yang pertama. Kita entry. Nah, masukkan tanggalnya, nomor buktinya, nama tokonya. Nah, kalau transaksi penjualan itu di kolom out. Ya, itu masukkan jumlah yang dijual. Kemudian price. Price-nya itu bukan ambil dari soal ya. Ambil udah tunjukkan di soalnya. Di soal tuh harganya yang AR18 itu 7 juta. Kemudian yang CL18 itu 6.500.000. Bukan angka ini yang masuk di kartu persediaan kalau penjualan ya. Ya. Nah, Mamila kembali ke lembarnya. Jadi 5.700.000 ini ambil dari price yang di kolom balance. Tuh ya. Kemudian kita lanjutkan, ini diproses kali. Nah, kemudian di kolom, ini Mamila sembunyikan dulu, biar paham. Kemudian untuk di kolom balance-nya. Nah, kalau penjualan berarti dikurang unitnya. Jadi dari 45 unit dikurangi 15, dapatnya 30. Kemudian 200 yang totalnya ya, 256.500.000 dikurangi 85.500.000 dapatnya ini 171 juta. Kemudian 171 juta dibagi 30, nanti dapatnya di sini 5.700.000. Begitu cara carinya. Nah, berikut di inventory yang kedua. Ya, ini yang udah sembunyikan lagi dulu. Nah, masukkan tanggalnya, nomor buktinya, tokonya, kemudian yang dijual sebanyak 15, harganya ambil dari sini, price yang di balance, kemudian proses kalinya, kemudian unit balance ini kita kurangi dulu nih, 30 dikurangi 15, kemudian taruh di sini, kemudian totalnya 159 juta dikurangi 79.500, dapatnya di sini. Berikut 79.500 ini dibagi 15. Nah, dapatnya di sini, taruh di sini. Seperti itu. Nah, berikut kita jumlahkan nih harga penjualannya 85.500.000 ditambah 79.500. Angkanya itu yang kita taruh di sales journal tadi di kolom cost of goods sold sama di kolom merchandise inventory. Nah, sampai di sini baru transaksi 1 selesai. Dokumen 2 ini transaksi dari UD Sejuk Indonesia kepada Toko Zulfa. Kemudian di sini keterangannya nota kredit. Ini berarti transaksi penjualan, transaksi retur penjualan. Untuk transaksi retur penjualan nanti kalian akan entry di jurnal umum, kemudian juga di kartu persediaan. Kita ke lembar kerja.
kita buka jurnal umum atau general jurnal. Nah, untuk jurnalnya, ini kalian buat seperti ini. Masukkan tanggalnya, buktinya, kemudian jurnalnya ini, sales return PPN outcome pada account receivable, kemudian di kolom post referensi ini kalian masukkan kodenya, kemudian masukkan angkanya. Nah, angkanya ini kita ambil dari soalnya. Mem Hilda kembali ke soal ya. Kita lihat di sini, 27 juta ini yang sales-nya. Sales return-nya, kemudian yang ini PPN-nya 2.970.000, kemudian yang 29.970 ini yang account receivable-nya. Ya, seperti itu. Nah, berikut ini sama seperti transaksi penjualannya. Jadi, selain di jurnalnya ini juga harus kita masukkan ke persediaan. Kita buka kartu persediaan, kita mulai persediaan yang pertama. Di sini kita entry tanggal, nomor buktinya, kemudian nama perusahaannya, kemudian generator penjualan tetap di kolom out, tetapi menggunakan tanda minus untuk unitnya. Jadi di sini minus 2, kemudian angkanya ambil dari sini ya, dari balance-nya ya. Kemudian proses kali. Kemudian di unitnya di sini sama sebenarnya, kalau penjualan dikurang, jadi 30 dikurangi minus 2, sehingga dapatnya 32. Kemudian di totalnya 171 juta dikurang minus 11.400.000. Nah, di sini masuknya 182.400. Kemudian 182.400 ini dibagi 32 ya. Nah, dapatlah price-nya 5.700.000. Seperti itu. Berikut yang di CL18 ini juga diproses sama seperti AR tadi. Nah, dapatnya seperti ini. Berikut kita hitung jumlahnya. Di sini dihilangin minusnya 11.400.000 ditambah dengan 10.600.000. Hasilnya itu yang masuk ke general journal di sini, jurnalnya. Merchandise inventory pada cost of goods sold. Ini angkanya tadi. Seperti itu. Nah, selesai di sini transaksi ini selesai. Berikutnya kita lanjut ke dokumen ketiga. Dokumen ketiga ini voucher kas kecil. Kalau voucher kas kecil ini kita proses melalui petty cash. Ya, di sini dibayarkan kepada kantor PLN, kemudian sejumlah 900.000, keterangannya ini rekening listrik dan air bulan November. Ya, yang dibayarkan pada tanggal 5 Desember 2024. Nah, kita ke lembar kerjanya, kita buka yang lembar kerja petty cash. Nah, ini kita proses tanggalnya, buktinya, kemudian keterangannya. Nah, ini akun yang dipakai di debit itu expense payable, kemudian totalnya 900.000, kemudian di kredit petty cash-nya juga dimasukkan. Oke, transaksi dokumen 3 tadi selesai. Kita lanjut dokumen keempat. Ini dari UD Sejuk, kemudian ke pelanggan tunai, kemudian keterangannya di sini nota kotan, sehingga ini adalah penjualan tunai. Nah, kalau penjualan kredit kita melalui jurnal penjualan, kalau penjualan tunai ini kita melalui jurnal penerimaan kas. Ya, kita buka lembar kerjanya, kas receipt jurnal seperti ini. Kemudian kita proses, masukkan. Nah, seperti ini. Tanggalnya, buktinya, keterangannya, kemudian di kolom debit itu di cash in bank, di kolom kredit ini sales. Kemudian ada satu akun lagi. Nah, PPN-nya ini. Nah, Mem Hilda tunjukkan di soal ya seperti ini. Ini yang sales-nya tadi 20.500.000, kemudian ini yang PPN-nya, kemudian ini yang di cash in bank-nya 22.755. Nah, berikut itu belum selesai ya. Kita lanjut ke kartu persediaannya. Karena kita ada akun ini lagi. Nih, ada akun ini ditutup dulu. Ada akun cost of goods sold dengan merchandise inventory. Ini dia masuk di transaksi ini gitu ya. Nah, angkanya ini kita ambil dari kartu persediaan ya. Sehingga sesudah tadi membuat jurnal
cash dengan sales dan PPN outcome-nya, kita ke persediaan, ya. Kita mulai dari persediaan yang pertama. Nah, ini kita proses juga. Nah, tanggalnya, bukti, kemudian keterangan penjualan tunai, kemudian ini masukkan seperti yang tadi Mem Hilda ajarkan, kuantitinya berapa, 5.700.000 itu ambil dari sini ya, dari balance price ini ya. Kemudian proses kali, kemudian kita di balance unitnya dikurangi, kemudian totalnya dikurangi dulu, baru dibagi, dapatnya ini. Begitu juga yang di CL18, kita buat juga. Nah, sama ya. Nah, setelah itu ya kita hitung ini 11.400.000 ditambah dengan ini 5.300.000. Nah, hasilnya itu yang kita masukkan tadi di sini di cost of goods sold dengan di merchandise inventory-nya. Nah, ini baru transaksi ini dikatakan selesai di proses entry jurnalnya. Oke. Kita lanjut dokumen kelima. Dokumen kelima itu adalah dari PT Rama Jaya ke UD Sejuk, kemudian keterangannya faktur. Nah, ini berarti pembelian kredit. Kalau pembelian kredit, kita melalui jurnal pembelian atau purchase journal. Kita buka purchase journalnya ini. Nah, ini. Kemudian kita proses entry. Tanggal, nomor faktur, nama perusahaan, kemudian merchandise inventory, PPN income, freight paid dengan account payable. Nah, Mem Hilda tunjukkan di soal ya. Ini yang dimasukkan nih. Ini merchandise inventory-nya 193.500.000. Kemudian ini PPN-nya. Kemudian ini 800.000 freight-nya. Kemudian ini 215.585.000. Ini yang jadi account payable-nya. Nah, sesudah di sini masih lanjut ya ke kartu persediaan. Nah, di kartu persediaan kita proses masuk karena pembelian ya. Sesuai soal nih, tanggal, kodenya, nama perusahaannya. Nah, untuk yang AR18 ini kan kuantitinya 20. Harga price ini bukan ambil dari balance ini ya, tetapi dari soal. Coba Mem Hilda buktikan ya di soal nih ya. 20 kuantiti yang AR18 ini harganya 5.700.000 gitu. Ini harga ini yang dimasukkan di kartu persediaan. Itu bedanya kalau penjualan. Ya, kalau penjualan ini kan ambilnya dari balance ini karena kita mau hitung harga pokok. Tapi kalau pembelian kita ambil dari soal. Kemudian kita proses kali. Nah, di kolom balance itu kalau kalau in itu berarti tambah. Jadi di sini misalnya saldonya 30 kan, tambah 20 sehingga di sini jadi 50. Kemudian di totalnya ini 171 juta ditambah 114 juta, dapatnya ini 285 juta. Baru dibagi dengan 50 sehingga dapat 5.700.000. Seperti itu cara prosesnya. Berikut yang CL18. Nah, ini juga diproses sama seperti yang tadi. Seperti ini. Nah, sampai di sini transaksi ini dianggap selesai. Jadi kalau pembelian nggak perlu dibuat jurnal merchandise inventory dan COGS-nya. Hanya sampai di kartunya. Oke, berikut dokumen 6. Dokumen 6 ini bukti pengeluaran kas ya. Dibayarkan kepada PT Raska Berkah, kemudian sebesar 60.606.000. Kemudian ini keterangannya pelunasan faktur. Kalau keterangannya pelunasan faktur, kemudian di sini bukti pengeluaran kas, ini berarti pelunasan utang dagang ya, pengeluaran kas. Nah, kalau pelunasan utang berarti kita pakai jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Kita buka kas payment jurnalnya, kemudian kita proses entry ya. Tanggal 9 nomornya, deskripsinya nama perusahaan, nomor ceknya, kemudian ini tanda cek saja. Nah, di sisi debit itu yang diisi di sini account payable, kemudian kalau di sisi kredit yang diisi di cash in bank sesuai soal. Oke, sampai di sini selesai. Kita lanjut dokumen 7. Dokumen 7 ini bukti penerimaan kas. Diterima dari toko Adnan sebesar 91.020.000. Keterangannya pelunasan faktur. Nah, kalau bukti penerimaan kas, pelunasan faktur, ini berarti dia
pelunasan piutang dagang. Nah, untuk ini kita buka jurnalnya, jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Ya, kita proses tanggal ya, kemudian nomornya, kemudian nama tokonya, kemudian di sisi debit itu diisi di cash in bank, kemudian di sisi kredit diisi di kolom account receivable. Seperti itu. Selesai. Berikut dokumen 8. Dokumen 8 ini udah sejuk Indonesia kepada toko Faras. Di sini keterangannya faktur. Nah, ini berarti penjualan kredit. Nah, kalau penjualan kredit, ya kita ke sales jurnal, kemudian kita entry dulu. Nah, ini tanggalnya, kode fakturnya, nama tokonya, kemudian ini ditulis dulu. Kemudian yang kita isi account receivable, sales, PPN outcome, freight collect. Nah, Mem Hilda lihatkan di soal, jadi yang diisi ini. Salesnya ini 305, kemudian PPN-nya 33.550, kemudian freight-nya 2 juta, total account receivable-nya ini 340.550. Nah, sampai di sini belum selesai karena kita harus menghitung cost of goods sold dan merchandise inventory. Untuk itu, kita lanjut ke kartu persediaan. Oke, kita mulai dari persediaan yang pertama. Kita proses tanggal, kodenya, nama tokonya, kemudian ini karena penjualan kredit ya, yang dijual 25, kemudian angka ini 5.700.000 ambil dari kolom balance ini di atasnya, kemudian proses, dan seterusnya. Ya. Berikut yang di inventory yang kedua. Ini juga kita lakukan hal yang sama, jumlah yang dijual berapa, harganya ambil dari kolom balance ya, bukan dari soal, kemudian dan seterusnya. Nah, berikut kita hitung nih 142.500 ditambah 106 juta. Ini angkanya yang dimasukkan ke ini tadi, cost of goods sold. Seperti itu dan merchandise inventory. Oke. Sampai di sini transaksi ini selesai. Berikut transaksi ke-9. Sini voucher kas kecil dari toko Faiza jumlahnya 700.000, keterangannya pembelian perlengkapan kantor. Nah, kalau voucher kas kecil kita buka petty cash. Nah, kita proses masuk. Tanggalnya, evidence-nya, keterangannya. Nah, akun di debitnya office supplies sebesar 700.000, kemudian di kredit juga 700.000. Gitu, kemudian next transaksi ke-10. Nah, transaksi ke-10 ini dari PT Raska Berkah ke UD Sejuk Indonesia. Keterangannya faktur. Ini berarti pembelian kredit. Nah, pembelian kredit berarti kita buka purchase journal. Ya. Kemudian kita entry masuk, tanggalnya, fakturnya, keterangan deskripsinya, kemudian ini merchandise inventory, PPN income, sama account payable. Nah, Mem Hilda tunjukkan di soal, ini yang 248.500.000 yang merchandise inventory. Kemudian ini 27.335.000 ini yang PPN, totalnya 275.835.000 ini yang jadi account payable. Oke, next kita ke kartu persediaan. Kartu persediaan yang pertama, nah ini kita proses, masukkan tanggalnya, kode transaksinya, nama perusahaannya, nih pembelian 25 juta, 5.700.000 ambil dari soal nih ya, ambil dari soal nih 5.700.000, oke, kemudian diproses. Nah di kolom balance ini kuantitinya ditambah, ya prosesnya sama, kemudian di inventory yang kedua. Nah, seperti ini juga. Tanggal, kode transaksi, nama perusahaan, jumlah yang dibeli, harga pembeliannya, dan seterusnya. Nah, sampai di sini transaksi ini selesai. Dokumen 11. Ini
Bukti penerimaan kas dari toko Zahra 89.355 pelunasan faktur. Nah, kalau seperti ini berarti kita ke kas receipt journal. Nah, ya. Kemudian kita proses entry tanggalnya, kodenya, tokonya, kemudian di sisi debit kasihin banknya, sama di sisi kredit account receivable-nya. Oke, sampai di sini selesai. Transaksi 12 dari PT Tunas Nalendra kepada UD Sejuk Indonesia. Di sini keterangannya faktur, berarti pembelian kredit. Nah, kalau pembelian kredit, kita buka purchase journal. Kemudian kita proses entry masuk, tanggal, nomor faktur, nama perusahaannya, kemudian yang kita masukkan merchandise inventory, PPN income, freight, account payable. Kami Hilda tunjukkan di sini, nih, 138 merchandise inventory, 15.235 PPN-nya, kemudian 1.500 freight-nya, kemudian yang menjadi account payable-nya 155.235. Next, kita ke kartu persediaan. Kita mulai dari kartu persediaan yang pertama, yang AR18 ya. Kita proses masuk, tanggalnya, bukti evidence-nya, nama perusahaannya, jumlah yang dibeli, kemudian ini harganya ambil dari soal, diproses, kemudian di kolom balance ini ditambahkan, total juga ditambahkan, kemudian dibagi, dapatnya ini. Oke, sama juga dengan yang di CL18. Oke, seperti ini, sampai di sini transaksi ini selesai. Next, dokumen 13. Dokumen 13 ini dari PT Tunas Nalendra ke UD Sejuk Indonesia. Di sini namanya nota kredit, berarti retur pembelian. Kalau retur pembelian itu kita buat jurnalnya di jurnal umum dan di kartu persediaan. Kita ke jurnal umum. Nah, di sini kita buat jurnalnya. Nah, seperti ini. Tanggalnya, kodenya, kode transaksi, kemudian jurnalnya account payable pada PPN income dan merchandise inventory. Nomor akunnya ini lihat di daftar akun. Jumlahnya seperti ini. Nah, Mem Hilda tunjukkan kalau di soal caranya, nih ya, ini yang salesnya, inventory-nya. Kemudian ini PPN-nya, kemudian ini yang utang dagangnya. Itu ya, yang berkurangnya. Kemudian kalau sudah kita ke kartu persediaan. Kartu persediaan, kita mulai dari kartu persediaan yang pertama. Nah, ini tanggal 20, kemudian nomor buktinya, nama perusahaannya, kemudian di sini karena dia retur pembelian tetap di kolom in ya, tapi kuantitinya dikasih minus gitu ya. Harganya juga sesuai soal, kemudian di sini juga prosesnya kalau stok terakhir 65 ya. Kalau pembelian kan tambah tuh, 65 tambah minus 1, berarti kan 64 gitu ya. Nah, seterusnya berikut juga yang di CL18 juga dilakukan hal yang sama. Oke, seperti ini. Sampai di sini transaksi ini selesai. Berikut transaksi atau dokumen 14. Di sini keterangannya pengeluaran kas. Dibayarkan kepada Bank Mandiri 16.500.000, pembayaran pokok pinjamannya 15 juta, bunga pinjamannya 1.500.000. Nah, kalau bukti pengeluaran kas berarti kita kerjanya di kas payment journal ini. Nah, ini ya. Kemudian kita proses entry masuk, tanggalnya, nomor evidence-nya, deskripsinya, nomor ceknya, ini checklist. Di kolom debit itu kita akunnya Bank Mandiri Loan 15 juta. Oh, ada satu lagi. Dengan interest expense 1.500.000. Kemudian di kreditnya cash in bank 16.500.000. Gitu. Oke, sampai di sini selesai. Berikut dokumen 15. Ini UD Sejuk. Mana tadi 15? Sorry, maaf.
Dari UD Sejuk Indonesia kepada SMK Negeri 10, keterangannya faktur. Nah, ini berarti penjualan kredit. Oke, kalau penjualan kredit berarti kita buka sales journal, kemudian kita proses masuk, tanggal, nomor faktur, deskripsinya. Kemudian ini Mami udah tutup dulu. Kemudian masukkan akun receivable-nya, sales, PPN outcome. Oke, Mami udah tunjukkan ya. Nih, ini yang sales-nya 13.500.000, PPN-nya 1.485.000. Tidak ada freight, yang ini 14.985 ini yang jadi akun receivable-nya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, nih ya akun receivable. Next, kita ke kartu persediaan. Kita mulai dari persediaan yang pertama. Nah, seperti ini tanggal, nomor bukti, keterangannya, penjualannya, kuantitinya berapa, harganya. Kalau penjualan ingat ambil dari kolom balance price-nya ya. Ambil dari price yang balance ini. Di atasnya kemudian kita proses. Berikut juga yang di CL18 sama. Karena ada 2 inventory yang dijual. Nah, berikut kita hitung ini 5.700.000 ditambah dengan 5.300.000. Kita jumlahkan, itu yang kita masukkan di kolom ini, cost of goods sold-nya dan kolom merchandise inventory. Seperti itu. Oke, sampai di sini transaksi ini selesai. Lanjut, transaksi 16. Bukti pengeluaran kas. Keterangannya diberikan kepada karyawan 9.900.000, pembayaran gaji 10 juta, dipotong PPh 21.100.000. Nah, kalau bukti pengeluaran kas berarti kita ke kas payment journal. Kemudian kita proses masuk, tanggal, nomor bukti, keterangan, nomor cek, kemudian ini checklist. Di debitnya itu wages and salaries 10 juta. Nah, di kreditnya ini ada 2 akun, yang di cash in bank-nya 9.900.000, kemudian ada yang income tax payable 21 itu 100.000. Seperti itu caranya. Oke. Nah, berikutnya ini transaksi selesai. Dokumen 17. Dokumen 17 UD Sejuk Indonesia kepada Toko Zahra. Di sini keterangannya faktur, berarti penjualan kredit. Kita ke sales journal. Ini kemudian proses entry masuk, tanggal, sabar yang ini ditutup dulu. Tanggal, nomor faktur, keterangan, ini checklist aja. Yang kita masukkan account receivable, sales, PPN, sama freight. Seperti itu. Nah, Mem Hilda kasih lihat di soal ya. Ini salesnya 47 juta, ini PPN-nya. Kemudian ini freight-nya yang 1 juta. Kemudian ini total 53.170, ini jadi account receivable. Seperti ini. Nah, ini kan. Nah, berikutnya untuk di cost of goods sold dan merchandise inventory, kita ke persediaan. Persediaan yang pertama, kita proses entry masuk, tanggalnya, nomor bukti, nama toko. Nah, di kolom out, yang dijual berapa, ini harganya ambil dari harga di kolom balance, dan seterusnya. Berikut juga di inventory yang kedua. Kita lakukan hal yang sama, seperti itu. Berikut kita hitung, nih 17.100.000 ditambah dengan 21.200.000. Nah, hasilnya itu yang kita masukkan ke kolom cost of goods sold dan kolom merchandise inventory. Oke. Nah, sampai di sini transaksi ini selesai. Next, transaksi 18. Bukti pengeluaran kas.
dibayarkan kepada Hasim Servis sebesar 1.470.000, keterangannya pembayaran servis AC. Sebesar 1.500.000 dipotong PPh 23. Nah, kalau bukti pengeluaran kas berarti kita ke Kas Payment Journal. Kas Payment Journal, kita masukkan transaksinya, tanggal, kemudian buktinya, keterangannya, nomor cek, kemudian ini checklist. Di debitnya maintenance expense 1.500.000. Di kreditnya kasnya 1.470.000, kemudian dengan income tax payable 23 sebesar 30.000. Seperti itu, oke. Selesai transaksi 18. Next, transaksi 19. Bukti penerimaan kas diterima dari toko Zulfa sebesar Rp196.805.000 pelunasan faktur. Nah, bukti penerimaan kas pelunasan faktur ini berarti pelunasan piutang dagang. Kita ke lembar kerja kas receipt journal. Kita proses entry, masukkan tanggal, nomor evidence, deskripsi, ini checklist. Di cash in bank dimasukkan Rp196.805.000, kemudian di sisi kredit di account receivable. Seperti itu, oke. Next, dokumen terakhir, dokumen 20. Bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada pemegang kas kecil sebesar 1.600.000, kemudian keterangannya pengisian kembali kas kecil. Nah, karena pengeluaran kas, berarti kita ke kas payment journal. Ini ya, kas payment journal, kita proses entry. Nah, seperti ini tanggalnya, kemudian nomor evidence, keterangannya, nomor cek, checklist. Ya. Kemudian di sisi debit itu kita pakai akun petty cash sebesar 1.600.000, kemudian di sisi kredit di kolom cash in bank sebesar 1.600.000. Oke. Nah, sampai transaksi selesai, transaksi 20. Nah, ini belum selesai ya. Berikut yang perlu kalian kerjakan itu adalah kalian perlu membuat rekapnya supaya nanti memudahkan ketika kalian akan posting ke buku besar. Nah, di bawah lembar kerjanya, ini Mila kasih contoh lembar kerja ya. Misalnya lembar kerja, nah ini seperti ini, lembar kerja petty cash itu di bawah ini ada rekap, ini namanya. Nah, ini harus kalian proses, kerjakan juga supaya memudahkan ketika posting ke buku besar. Nah, ini kita pertama kebetulan Mem Hilda yang dibuka purchase journal ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini apa namanya? Mem Hilda masukkan rekapnya. Misalnya ini yang pertama nih. Di yang debit dulu ya. Nah, yang debit dulu deh. Yang debit dulu nih. Di debit itu ada 1.15.00, 1.19.00 dengan 5.12.00. Kita bikin berurutan gitu ya. Nah, ini kemudian di sini kasih jumlah. Kasih jumlah dulu. Nah, seperti ini. Jadi 1.5 ini ya, 1.15.00 totalnya ini 580.500.000. Ini kita pindahkan. Nomor account ini amount-nya sekian. Habis itu yang ini 1/19.00 totalnya sekian. Itu caranya. Nah, begitu terus kemudian yang ketiga nih 5/12.00 gitu. Dibuat berurutan nomornya supaya nanti ketika posting kalian tidak susah. Dan lebih cepat balance-nya nanti di neraca saldo. Nah, ini sudah yang debit. Nah, sekarang yang kredit. Yang kredit juga kita proses. Yang kredit itu kan 2.11.00. Ya. Biar gampang tuh langsung sebut angkanya aja, kode akun. Kemudian ini jumlahnya tinggal pindah ke sini. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini juga sudah seimbang. Itu udah sama, debit sama kredit. Semua ya. Kemudian juga ini sales journal juga dibuat seperti itu ya. Satu-satu, ini dari 1.13.00, 5.11.00, 4.11.00, 2.18.00. Ya, kemudian 4.14.00, 1.15.00. Ini yang sisi kredit, yang debitnya ini. Nah, disusun aja, berarti di debit itu
1.13.00 dan 5.11.00. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini dijumlah dulu, maaf, jumlahnya supaya kelihatan. Nah, kemudian posisi kredit, ini kita lihat aja angkanya. Oh, kita pindahkan dulu ini 1.15.00, terus ini 2.18.00, habis itu 4.11.00 sama 4.14.00 gitu caranya. Diurutkan seperti itu. Nah, nanti kalau benar ini nanti jumlahnya akan seimbang. Kemudian yang cash receipt journal juga sama seperti itu. Ini dijumlahkan dulu totalnya. Nah, kemudian lihat di debitnya. Di debit itu ada ini 1.11.00 dengan 5.11.00 gitu. Jadi juga dipindahkan. Dua. Nah, kemudian di kreditnya itu ada 1.13.00, 4.11.00, 2.18 dengan 1.15. Jadi nanti diurutkan 1.13, 1.15, 2.18, 4.11. Gitu caranya. Gitu ya. Nih, angkanya tinggal pindahkan dari sini. 1.13 ini angkanya. 1.15 itu yang ini. Angkanya tadi. Ini. Nah, ini. Kemudian 2.18 yang ini. 4.11 yang ini. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau ditotalkan jumlahnya udah sama. Seimbang. Nah, seperti itu ya. Next, yang cash payment journal. Ini juga dijumlah dulu. Nah, lihat di sisi debit itu ada 211. Ini banyak nih. 21100, 221, 911, 617, 618, 112 diurutin. Ini kan ada yang 112, berarti dia dulu nih 112. Kemudian 211, 221, 617, 618, 911. Nah, gitu. Tinggal dipindahkan dengan angkanya, totalnya. Gitu. Yang di kreditnya itu ada berapa kode nih? 111, 213 dengan 215. Tuh caranya. Oke, nanti di total semua udah seimbang antara debit dan kreditnya. Itu ya. Berikut yang general journal. Ini juga jumlahnya di total dulu, kemudian nah ini banyak kan nih, ada berapa nih disusun biar gampang tuh yang rapih dari yang terkecil sampai terbesar itu disusun supaya memudahkan ketika kalian entry ke buku besar. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Next yang petty cash, ini juga dijumlah dulu, kemudian dipindahkan yang debit dan kreditnya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, nah ini baru selesai. Setelah selesai membuat rekap-rekap itu entry jurnalnya selesai. Oke, demikian proses entry jurnal. Selamat mencoba, mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan. Sampai ketemu di video berikutnya, posting ke buku besar. Terima kasih.